sedama yang berbahagia, marilah kita bersikap anjali untuk mengagungkan Guru Agung kita, Buddha Gautama. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Yang terhormat Ketua Wihara Amartaloka, serta yang saya banggakan muda-mudi Wihara Amartaloka, terimalah salam kasih dalam Dhamma Sotihotu Namo Buddhaya. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, Sang Tiratana, Buddha, Dhamma, dan Sangha. Berkat timbunan karma baik, kita semua dapat berkumpul dalam keadaan sehat tanpa kurang suatu apapun. Rekan-rekan sedama yang berbahagia, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit berbagi dhamma singkat tentang kalyanamitta atau pergaulan yang baik. Kebanyakan dari kita tentu tidak asing lagi dengan kata kalyanamitta. Apa itu kalyanamitta? Kalyanamitta berasal dari dua kata, yaitu kalyana dan mitta. Kalyana berarti baik atau bagus, dan mitta artinya adalah teman. Jadi, kalyanamitta berarti teman yang baik yang dapat menjadikan diri kita selalu waspada dalam menempuh kehidupan. Berkaitan dengan tema kalyanamitta, kita nanti juga akan membahas mengenai pergaulan baik. Menurut teman-teman, mengapa pergaulan baik itu penting? Salah satu faktor yang membentuk karakter, sifat, atau watak kita adalah melalui pergaulan. Karena itu, kita harus memperhatikan lingkup pergaulan agar dapat membantu membentuk karakter yang positif. Buddha sangat menekankan pentingnya pergaulan yang baik dalam beberapa khotbah. Di antaranya dalam Manggala Sutta, khotbah-khotbah tentang 38 berkah utama. Tak bergaul dengan orang-orang bodoh, bergaul dengan para bijaksana, dan menghormati yang patut dihormati, itulah berkah utama. Poin pentingnya adalah hindarilah pergaulan dari orang-orang bodoh. Orang bodoh yang dimaksud di sini adalah orang yang tidak dapat membedakan baik dan buruk. Oleh karena itu, hindarilah orang-orang yang memiliki sifat demikian. Kenapa? Supaya kita tidak ikut-ikutan berperilaku seperti mereka. Contohnya, kalau teman di sekitar kita kurang disiplin, sering tidak datang ke wihara, ataupun sering bolos sekolah, jangan ikuti yang demikian. Kalau kita bergaul dengan kawan yang demikian, yang tadinya kita rajin, lama-lama kita akan ikut terbawa tidak rajin. Oleh karena inilah rekan-rekan, mestilah kita bergaul dengan orang yang dapat memotivasi kita agar dapat berperilaku lebih baik dari waktu ke waktu. Selanjutnya, Buddha juga menekankan pergaulan baik dalam Kaggavisana Sutta. Orang harus bergaul dengan kawan yang terpelajar, yang mengetahui ajaran dan memiliki pengetahuan. Kalau kita bergaul dengan orang-orang yang pandai, itu tentu tidak ada ruginya. Kita selalu mendapatkan hal-hal baru, ilmu baru, dan pengetahuan baru.
yang tadinya kita tidak tahu karena melihat teman kita itu rajin, kita termotivasi untuk mengikuti tekun dan rajin. Nah, jadi sudah kita ketahui banyak khotbah Buddha yang membahas tentang pergaulan baik. Selanjutnya, mari kita kenali sahabat atau orang-orang di sekitar kita. Sebenarnya mereka termasuk sahabat sejati atau sahabat palsu. Di dalam Sigalawadha Sutta, Buddha memberi petunjuk bagaimana mengenali Kalyanamitta dan Akalyanamitta melalui 4 ciri. 4 ciri sahabat sejati yaitu ia merupakan sahabat penolong, sahabat yang memberi nasihat baik, sahabat yang penuh perhatian, dan sahabat dalam suka maupun duka. Kemudian, 4 ciri sahabat palsu ialah ia seorang yang tamak atau serakah, ia seorang pemboros, ia seorang pembual, dan ia seorang penjilat atau ia yang mudah mempengaruhi. Rekan-rekan sedama, tidak semua orang dalam hidup ini harus menjadi teman. Kenapa? Ada 3 alasan. Yang pertama, teman menentukan masa depan. Bagaimana teman bisa menentukan masa depan? Misalnya, ketika kita mendapatkan 2 pilihan yang membingungkan, tentu kita akan meminta saran atau meminta pendapat dari seorang teman. Dari saran inilah nanti akan menentukan sebuah keputusan. Tentunya keputusan yang menentukan masa depan. Kemudian, teman juga membuka pintu kesempatan. Ketika kita dewasa, kita pasti ingin membuka usaha. Kita pasti ingin bekerja. Tentu kita membutuhkan suatu koneksi. Orang-orang yang bisa membuka jalan buat masa depan kita, salah satunya adalah teman kita. Yang kedua, kenapa tidak semua orang harus menjadi teman? Karena pertemanan adalah investasi waktu yang berharga. Saya rasa tidak hanya investasi waktu saja, tapi juga investasi uang, waktu, dan hidup kita. Karena teman akan menjadi bagian dalam hidup kita dan bahkan menjadi keluarga kita. Pertemanan itu investasi waktu yang berharga. Kita pergi liburan bersama mereka, kita sering makan bersama mereka, kita sering nongkrong bersama mereka. Teman akan menjadi bagian dalam hidup kita, keluarga kita, dan memakan waktu kita. Nah, tidak semua orang perlu menjadi teman kita. Oleh karena itulah, kita perlu bijaksana dalam memilih teman. Yang ketiga, pertemanan adalah cerminan. Maka tidak heran jika kelakuan sekelompok orang itu sama ketika mereka berteman. Pergaulan yang buruk akan merusak kebiasaan yang baik. Banyak yang bilang anak-anak broken home lah yang akan berbuat seperti ini. Padahal tidak. Anak-anak yang dibesarkan dengan kasih sayang juga bisa berubah karena pergaulan. Hati-hati dalam memilih pertemanan karena ada transfer dalam sebuah hubungan. Dalam Dhammapada ayat 78, jangan bergaul dengan orang jahat, jangan bergaul dengan orang berbudi rendah, tetapi bergaulah dengan sahabat yang baik, bergaulah dengan orang berbudi luhur. Jika kita bergaul dengan orang berbudi rendah, kita akan jadi sama dengan mereka. Misalnya, kita berkumpul dengan teman yang suka menggosip. Otomatis
otomatis kita akan menjadi seperti mereka, entah kita sadari ataupun tidak kita sadari. Rekan-rekan, tidak semua orang harus menjadi teman. Kita harus mampu membedakan hubungan yang sehat dan yang tidak sehat. Kita harus mampu menghindari pergaulan buruk dan memahami apa akibatnya. Di dalam beberapa sutta, Buddha bersabda, salah satunya di dalam Rahula Sutta, bergaulah dengan kawan-kawan yang baik, kendalikan 5 indera, maka akan memperoleh ketenangan hidup. Kemudian, barang siapa mengikuti kawan-kawan jahat akan mengalami kehancuran. Barang siapa berpihak pada orang bijaksana akan mencapai kemajuan. Dikutip dari Anguttara Nikaya. Rekan-rekan sedama yang berbahagia, untuk mempermudah menemukan sahabat sejati, hendaknya kita mengembangkan 2 sifat, yaitu hiri dan otapa. Hiri ialah malu untuk berbuat jahat, sedangkan otapa yaitu takut akan akibat dari perbuatan jahat. Jika seseorang senantiasa menanamkan 2 sifat ini, maka ia tidak akan melakukan perbuatan yang dapat merugikan diri sendiri ataupun orang lain. Rekan-rekan, ketika kita sudah mendapatkan teman, kita harus menjaganya dengan baik. Dalam Sigalawadah Sutta, Buddha memberikan petunjuk cara memperlakukan teman, yaitu dengan cara bermurah hati, berlaku ramah, memberikan bantuan, berbuat sebaik ucapannya, dan memperlakukan mereka seperti ia memperlakukan dirinya sendiri. Dari uraian tadi dapat kita ketahui bahwa betapa berpengaruhnya pergaulan terhadap kualitas diri kita. Oleh karena inilah, mari kita bergaul dengan orang-orang yang bijaksana yang dapat menuntun kita ke jalan yang benar. Tidak hanya itu, marilah kita juga fokus pada diri sendiri untuk berubah menjadi lebih baik, sehingga kita dapat memberikan manfaat bagi orang lain. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Semoga kita menjadi pribadi-pribadi yang baik. Semoga kita semua bisa menjadi remaja yang bahagia, memiliki sifat baik, dan memiliki teman-teman yang baik, serta menjadi anak yang berbakti. Demikian uraian Dhamma singkat yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Akhir kata, Sabbe Sata Bhavantu Sukhitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Sotihotu Namo Buddhaya.